Halo sahabat tani, salam jaga tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara budidaya dari awal sampai pembibitan sampai penjualan. Nanti saya akan menjelaskan cara tips-tipsnya supaya Anda bisa budidaya pohon durian di rumah dengan cara mudah dan praktis. Dijamin Anda bisa 98% Anda bisa berhasil. Nah, pertama sebelum kita mulai budidaya, kita siapkan dulu medianya. Yang pertama kita sediakan tanaman yang mau dibudidaya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini tanaman durian yang dari biji. Ini belum kita okulasi seperti ini. Nah, setelah kita siapkan medianya, nanti kita akan cari jenis yang akan kita budidaya, yaitu ada 3 yang paling bagus varietasnya, yaitu yang pertama saat ini duri hitam atau yang dikenal dengan durian oci namanya. Itu harganya sekarang masih kurang lebih sekitar 2.500.000 satu buahnya. Yang kedua ada di urutan yang paling kedua, yaitu jenisnya musangking. Musangking sekarang bisa nyampe 1 juta. Kilonya kurang lebih sekitar 250 per kilo. Yang ketiga durian montong bawor asli dari Banyumas. Itu sekarang juga lagi naik daun, lagi rame diperbincangkan. Harganya sekarang di pasaran rata-rata bisa mencapai 100.000 sampai 150 per kilo. Dan beratnya juga besar. Dia bisa mencapai 7 kilo. Tapi rata-rata peminatnya itu yang di bawah 7 kilo, 5 kilo, karena yang di atas 5 kilo rata-rata rasanya udah mulai kurang manis. Nah, di sini saya udah ambil contohnya yang sudah saya ambil dari masing-masing varietas. Yang pertama ini ada musangking seperti ini. Ini musangking. Terus ini ada duri hitam. Terus yang ini ada bawor montong oren dari Banyumas. Ciri-cirinya kalau musangking seperti ini, dia daunnya panjang. Jangan sampai salah beli. Daunnya panjang, agak tipis, nggak lebar. Terus kalau oci seperti ini, dia agak lebar, daunnya agak lebar. Dan kalau daun mudanya cenderung lebih mengkilap seperti ini. Jangan sampai salah beli. Kalau dilihat dari sekilas memang hampir sama, warna hijau, cuman yang membedakan dari ciri-ciri daunnya seperti ini. Nah, dia dari bentuk tulang-tulangannya dia agak lebih beda dengan dibandingkan sama bawor. Nah, ini bawor lebih kecil, warna daunnya lebih hijau, dan tulang-tulangannya lebih kelihatan. Sama tekstur daun dia lebih keras, lebih renyah. Dari yang paling awal itu sambung mata tunas seperti ini. Dia sambung kulit, mata tunasnya pakai kulit. Kalau yang ini contoh dari sambung pucuk. Ini sambung pucuk seperti ini. Perbedaannya bisa dilihat seperti ini. Dia masih pakai kuncup supaya dia tidak mudah kering. Kalau dia cuma diikat tanpa ada penutup,
masa waktu 3 hari pasti udah kering, pasti gagal. Kemudian lagi ada sambung sisip. Sambung sisip seperti ini. Jadi dia masih, mata tunasnya masih pakai kayu, masih nempel, cuma dipotong kecil. Nah, dari 3 jenis budidaya yang paling mudah untuk pemula yaitu ini, seperti ini, mata kulit. Kenapa saya merekomendasikan mata kulit seperti ini, mata tunas yang kulit? Karena walaupun nanti kita gagal, kita masih mempunyai kesempatan untuk beberapa kali. Misalkan kalau sebelah sini gagal, nanti kita masih di bawahnya lagi, masih gagal lagi, bisa di bawahnya lagi, gagal lagi, bisa di bawahnya lagi, sampai seterusnya. Tapi kalau misalkan kita seperti ini kalau gagal, nanti hasilnya ini kering. Kadang malah pohonnya nggak kuat, malah nanti bisa mati. Jadi kalau untuk mengurangi resiko kematian, saya sarankan menggunakan mata tunas yang sistem kulit. Dan ini hasilnya seperti ini setelah umur 21 hari, nanti hasilnya seperti ini. Nah, dia udah bener-bener jadi. Kalau gagal, dia nanti udah terlihat kering atau membusuk di bagian tempelannya. Ini udah jadi seperti ini. Ini kalau seperti ini, kita tinggal potong bagian ujung-ujungnya supaya mata tunas cepat tumbuh. Setelah tumbuh seperti ini, kita bisa gunakan MPK 1616 untuk memacu pertumbuhan mata tunas. Setelah umur 21 hari, kita tunggu sampai 1 bulan, baru kita bisa pindahkan ke polybag yang lebih gede. Ukurannya mungkin bisa pakai ukuran 20, 28 juga bisa. Nanti kita bisa lihat hasil setelah dari umur 21 ke umur yang 1 bulan. Nah, setelah tadi udah ukuran 1 bulan, kita pindahin ke ukuran yang polybag yang besar seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ganti polybag yang lebih besar. Ini medianya kita pakai sekam sama tanah liat sama tambahan pupuk kandang supaya pertumbuhannya lebih bagus dan hasilnya nanti daun lebih segar, lebih hijau. Ini ukuran segini sudah masuk di pasaran, rata-rata para pedagang penjualannya bisa dari harga 35, 40, ada yang jual 50. Seperti ini. Ini yang jenisnya tadi musangking seperti ini. Nah, kalau yang sebelah sini ini jenisnya duri hitam. Ini duri hitam. Ini masih jawarannya durian saat ini. Ini bentuknya, kalau duri hitam ciri-cirinya tulangnya lebih lentur, beda sama bawor, musangkingnya lebih keras. Ini bisa berdiri tegak. Kalau ini harus pakai penopang bambu supaya tegak lurus seperti ini ya. Nah, sambil kita jalan, kita bisa lihat-lihat dulu. Ini kaki 3 seperti ini. Ini kaki 3 sebenarnya cuma untuk penambahan akar ya, supaya nanti kalau misalkan dia ditanam di tanah, kalau misalkan dia ada kerusakan akar, nanti dia masih kuat bertahan sampai 2 akar. Kalau misalkan akarnya mati lagi, dia masih bertahan 1 akar lagi. Nah, kalau sudah 1 akar,
Kalau nyampe mati ya udah selesai. Tapi rata-rata kerusakan akar paling satu batang seperti ini. Dia masih kuat bertahan sampai dua batang. Contohnya seperti ini nih. Nah ini jadi 2 batang. Jadi keunggulannya emang banyak kalau kaki 3. Kalau di waktu kecil memang pertumbuhan masih lambat. Ditopang kaki 3 akar lebih banyak, lebih cepat. Tapi dia tidak merubah kualitas rasa, tidak pengaruh. Walaupun nanti dibikin kaki 3, kaki 5, kaki 10 untuk ukuran segini, ini sudah tidak ada pengaruh dengan kualitas rasa dan bentuk buah juga nggak pengaruh. Tetap nanti kita kembali ke perawatan masing-masing. Kalau perawatan bagus, nutrisinya cukup, pupuknya cukup, pohonnya cepat buah, cepat besar, jadi tidak pengaruh dengan patokan ukuran 3 kaki, 10 kaki itu tidak pengaruh. Nah ini kita proses ke penambahan tanah, itu pembesaran polybag dari ukuran 28 ke ukuran tadi ukuran berapa ya? Ukuran 20. Sekarang naik lagi sedikit ukuran 35 seperti ini. Kalau yang sedang diganti ini dia jenisnya musangking tapi dibikin kaki 3. Kalau udah ukuran seperti ini, kalau belum diganti polybag, saya masih jualnya 50. Tapi setelah saya ganti polybag, saya tambahan media, sekarang saya jual di pasaran rata-rata saya jual harga 100.000 satuan. Satu pohon ya Pak? Satu pohon 100.000. Yang cantik ya Pak? Untuk penambahan polybag memang sangat pengaruh dengan harga di pasaran, memang sangat pengaruh. Kalau batangnya pohon gede, kalau misalkan polybagnya kecil, maka harganya kelihatan lebih murah. Tapi kalau misalkan sudah dinaikkan ke polybag yang lebih gede, itu harganya sebanding dengan harga, itu pengaruh juga. Nah, ini sebelah sini, ini yang dibikin kaki 3 seperti ini. Nah ini baru saja dilepas talinya seperti ini. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini setelah diganti polybag, ukurannya lebih besar seperti ini. Dia kuat di polybag kurang lebih 1 tahun bisa, nanti kita tinggal diganti lagi. Tapi lebih baiknya kalau misalkan sudah umur seperti ini, kita mendingan tanam langsung di tanah, pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan di planter bag seperti ini. Nah setelah dari ukuran segini, lanjut kita ke hasil dari budidaya yang kita tanam langsung di Bogor. Dia dari ukuran umur paling 5 bulan ditanam di tanah, hasilnya 8 bulan bisa dipanen dan batangnya pun juga sudah besar. Kita bisa langsung saja lihat di sebelah sana. Lihat dulu sebelah sana. Nah tadi setelah kita tanam di kebun, setelah umur 8 bulan ke atas, kita sudah siap panen. Hasilnya seperti ini. Ini hasil dongkelan dari Bogor. Ini kita budidaya sendiri. Nah ini sedang proses penggantian karung ke planter bag. Ini sangat berpengaruh. Jadi jangan diusahakan, tanah ini jangan sampai pecah, harus benar-benar hati-hati. Kalau ini tanah sampai pecah, nanti hasil pohon kesehatannya terganggu. Biasanya ciri-cirinya itu daun itu rontok. Bahkan kalau misalkan sampai pecah total, pohonnya bisa mati. Seperti ini, harus benar hati-hati. Ini sama seperti proses penanaman pohon durian ke tanah juga seperti ini, harus benar hati-hati. Diusahakan tanah ini jangan sampai pecah. Diusahakan bagian karung yang paling bawah
dibuang dulu, setelah itu sampingnya, setelah itu baru udah ditanam di lubang, baru kita lepas karungnya seperti ini. Hati-hati ini, tidak ada kerusakan, tidak ada retak, aman. Nah, ini kita sudah selesai penggantian karung ke planter bag. Ini kita menggunakan planter bag ukuran 100 liter. Diusahakan lebih besar ya, karena ini pohonnya juga besar, juga dongkelan tanahnya juga besar. Kalau kita ganti ke ukuran yang lebih kecil, di bawah 75 misalkan, nah nanti ketika kita memadatkan tanah, kita akan tanah yang asli dari dongkelan itu rata-rata terkikis. Nah, itu juga sangat pengaruh dengan kesehatan pohon. Kalau nanti dia terkikis atau pecah, nanti dia juga mengalami stres daun, bisa mengalami kerontokan yang hebat seperti ini. Kita ke sebelah sana. Yang sebelah sana itu yang hasil dari kebun sendiri. Ini hasil budidaya sendiri di perkebunan kita sendiri. Nah, ini yang disebut dengan durian dongkelan seperti ini. Jadi kita memang tidak membesarkan di polybag, tapi kita membesarkan di perkebunan. Setelah umur 8 bulan sampai 1 tahun, semakin lama kita tanam di kebun semakin besar, maka nanti juga lebih bagus, karena semakin kecil batang seperti ini harganya juga murah. Kalau pohonnya bagus gede, harganya pasti naik. Daripada kita membesarkan di tanah, membesarkan di polybag, kita lebih bagusnya lagi ke tanah langsung, karena nanti pertumbuhannya lebih bagus di tanah, hasilnya pun juga pasti sangat berbeda seperti ini. Ini yang umur 1 tahun, 1 tahunan lebih besar. Kalau yang sebelah sana itu yang paling awal, yang pakai planter bag, itu sebelah sini bisa lihat. Nah, ini lebih kecil. Nah, ini lebih kecil lagi. Ini umur 8 bulan. Umur 8 bulan kita tanam di kebun, kita sudah bisa jual di pasaran. Rata-rata ukuran segini saya jual 400.000. Ini tingginya 1 meteran kalau ukuran segini. Ini sahabat tani, walaupun kita sudah menanam pohon, tapi kita harus dirawat, jangan sampai pohon itu kondisinya kurang sehat, pertumbuhannya lambat. Jadi yang pertama kita perhatikan yaitu tanahnya dulu. Kalau misalkan ada rumput-rumput liar seperti ini, nah, kita harus rajin bersihkan. Jangan sampai tanahnya jadi mengeras. Itu juga sangat pengaruh dengan kondisi kesehatan pohon durian seperti ini. Nah, ini perawatan di polybag seperti ini, jangan sampai ada rumput. Nah, setelah kita bersihkan, lalu kita bisa tambahkan pupuk kandang, bisa menggunakan pupuk kandang sapi, pakai pupuk kandang kambing juga boleh, nggak apa-apa. Setelah itu kita rajin penyiraman. Kalau di tempat terbuka seperti ini, biasa saya menyiram pagi dan sore. Kalau kita menyiram pagi, kadang kalau benar-benar terik mataharinya panas, sampai jam 12 siang kadang sudah keras, tanah bisa pecah, juga pengaruh juga dengan kesehatan pohon durian. Kalau sudah cukup, pupuk kandang cukup, juga kita bisa penambahan pupuk tambahan dengan menggunakan pupuk NPK 1616 warna biru. Itu juga kita perhatikan dosisnya, jangan sampai dosisnya kebanyakan. Jadi cukup ukuran segini, kita cukup menggunakan NPK setengah sendok juga sudah cukup. Jangan sampai ukuran pohon seperti ini masih kecil, kita menggunakan pupuk sebanyak mungkin, kita itu tidak bagus. Paling lama itu kita butuh 2 bulan untuk penambahan pupuk NPK. Jadi
walaupun dia sedikit tapi memang dia jangka waktunya lama. Kalau terlalu banyak, ciri-cirinya terlalu banyak pupuk NPK, dia ciri-cirinya seperti daun paling ujung ini berwarna hijau dan bagian paling bawah itu berwarna kering, kadang hitam. Itu biasanya terlalu banyak pupuk. Nah, ini kita yang ditanam di tanah seperti ini. Perawatannya berbeda dengan perawatan yang di planter bag. Kalau planter bag karena ukurannya kecil, jadi kita cuma dijabutin. Tapi kalau kita tanam di tanah, kita harus jabutin rumputnya, harus kita cangkul. Tanahnya kita naikkan lagi supaya air itu tidak menggenangi area akar atau batang seperti ini. Dia agak naik. Kalau dia lebih cekung seperti ini ketika musim hujan, nah nanti ini akar akan mudah terendam air berbulan-bulan dan lama bisa surut. Nanti akar ini bisa mengalami busuk. Karena pohon durian itu terlalu banyak air juga nggak bagus. Apalagi sampai berbulan-bulan pasti mengalami kerusakan akar. Untuk pupuknya juga sama. Pemupukan paling ukuran segini kita butuh 2 karung pupuk kandang, atau bisa pakai sapi, bisa pakai pupuk kandang kambing juga bisa. 2 karung cukup. Yang penting tanah ini kita sudah gembur-gemburkan supaya ketika penyiraman nanti cepat penyerapan pupuk. Untuk NPK, untuk ukuran pohon besar seperti ini, kita bisa menggunakan NPK 2 sendok sudah cukup. Juga jangan terlalu banyak. Kita gunakan 2 bulan sekali, udah bagus. Kalau terlalu banyak, walaupun dia ditanam di tanah, kita terlalu sering. Bahkan ada customer pernah memberikan pupuk secara berlebihan selama 1 minggu berturut-turut, pohonnya malah jadi kering, jadi rontok semua. Itu seperti itu akibatnya kalau kita terlalu banyak pupuk NPK. Nah, itu dia sahabat tani, dari saya tips-tipsnya. Bagi Anda yang ingin budidaya, yaitu saya sarankan pilih jenisnya yang benar-benar bagus, yang benar-benar sehat, dan jangan sampai salah pilih. Anda harus tahu terlebih dahulu jenis-jenisnya, dan jangan sampai Anda salah memilih jenis, karena nanti hasilnya juga 5 tahun ke depan nanti benar-benar sesuai dengan keinginan yang kita tanam. Jangan sampai kita ingin menanam pohon musangking, tapi hasilnya malah durian montong. Jadi seperti saja, jaga kesehatan dan harus bersabar merawat pohon durian. Jadi sampai jumpa.